Kalau beliau merasa beliau membutuhkan untuk merendahkan diri, maka Nabi SAW melihat ke arah lain dengan menundukkan pandangan beliau SAW. Sampai para sahabat kadang-kadang malu menatap wajah Nabi SAW karena perilaku ini. Maksudnya kata beliau, janganlah kamu belokkan wajahmu dari orang lain karena sombong, angku dan congkak dengan menganggap remeh, melihat dari samping misalnya atau tidak melihat wajahnya. Nabi SAW punya ciri khas teman-teman sekalian. Kalau berbicara dengan para sahabatnya, menatap wajah. Atau kalau beliau merasa beliau membutuhkan untuk merendahkan diri, maka Nabi SAW melihat ke arah lain dengan menundukkan pandangan beliau SAW. Sampai para sahabat kadang-kadang malu menatap wajah Nabi SAW karena perilaku ini. Seringkali Nabi SAW menatap wajah mereka kalau mendengarkan apa yang sedang disampaikan atau menyampaikan sesuatu. Atau Nabi SAW menundukkan wajah beliau walaupun sama laki-laki, ini sesama jenis ya, sesama laki-laki mengarahkan pandangannya ke tempat lain ya, dengan menurunkan pandangan mata untuk menunjukkan bahwasanya dia peduli mendengar apa yang sedang disampaikan oleh sahabatnya. Kemudian Nabi SAW menceritakan kepada kita tentang adanya kejadian seseorang di zaman Nabi SAW tidak mau makan dengan tangan kanannya karena kesombongannya. Jadi rupanya makan tangan kiri itu cirinya orang-orang yang sombong, gitu kan? Dianggap oh ini caranya orang kaya, maka saya harus ikut, misal, gitu kan? Kita tidak harus ikut ini tuh teman-teman sekalian. Seperti orang kalau makan potongan beef stick atau yang sejenis dengan itu, biasanya kita diberikan garpu sama pisau, gitu kan? Maka umumnya orang menggunakan garpu dengan tangan kiri, pisaunya di tangan kanan, dipotong daging tersebut lalu masuk di tangan kiri ke mulutnya. Ini dilarang dalam Islam, tidak boleh. Ciri orang yang sombong adalah makan tangan kiri, walaupun antum mengatakan saya tidak sombong Ustaz, nggak bisa. Agama sudah mengatakan itu adalah bisa membawa kepada kesombongan. Terjadi di zaman Nabi SAW, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, akala rajulun inda Nabi SAW bishimali faqala kul biyaminik, qala la astati, qala la istata'ta ma mana'ahu illa al-kibir fama rafa'u ila fihi ba'd. Seorang laki-laki makan di sisi Nabi SAW dengan tangan kirinya. Lalu Nabi SAW mengatakan, makanlah dengan tangan kananmu. Maka orang itu menjawab, saya tidak bisa. Maka Nabi SAW mengatakan, semoga kau tidak bisa selamanya. Maka dan tidak ada yang menghalanginya kecuali kesombongan. Maka orang tersebut benar-benar tidak bisa lagi mengangkat tangannya ke mulutnya setelah hari itu. Di sini Nabi SAW bukan spontan mendoakan orang buruk, karena Nabi SAW dapat wahyu, orang ini bisa makan dengan tangan kanan. Tapi dia sengaja tidak mau, karena merasa ini saya orang kaya, saya harusnya makan dengan tangan kiri. Waktu Nabi bilang makan tangan kanan, dia bilang saya nggak bisa. Nggak bisa maksudnya bukan nggak bisa karena memang tangan kanannya sakit misalnya, enggak. Memang dia tidak mau karena dianggap saya nggak bisa mengubah pola ini. Maka Nabi SAW mendoakan, akhirnya terjadilah hal tersebut. Di sini tentu teman-teman sekalian pelajaran, kalau misalnya antum makan, khusus makan dan minum, walaupun kidal itu harus tangan kanan. Tidak boleh. Jadi kan, kalau yang lain mungkin masih bisa, mungkin menulis kalau sudah terbiasa, tapi itu pun harus berusaha untuk bisa diubah, ya, harus diubah. Karena kata Nabi, dikatakan dalam hadis Bukhari, kata Aisyah, karena Nabi SAW yuhibbut tayammun, Nabi SAW sangat gemar dengan menggunakan tangan kanannya. Baik, kita lihat di sini beberapa dalil, tinggal 3 dalil pendek saya bacakan. Hadis muttafaqun alaih, kata Nabi SAW, ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utullin jawadhin mustakbir. Maukah kalian aku tunjukkan siapa penghuni neraka itu? Yaitu setiap orang yang congkak, keras hati dan suka menyombongkan diri. Disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat yang kedua sebelum terakhir, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim, di putnot nomor 3 diteruskan, diriwayatkan oleh Hakim dalam Mustadraknya. Ma min rajulin yakhtalu fi misyati wa yata'adham fi nafsi illa laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Tidak ada seorang laki-laki pun yang jalan angkuh dan bangga dengan dirinya, melainkan dia akan bertemu dengan Allah sementara Allah murka padanya. Dan hadis yang terakhir teman-teman sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih mereka berdua, dan mereka mensahihkannya, dan penulis pun Imam Adz-Dzahabi mensahihkan ini. Kata Nabi SAW, awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar, 3 golongan yang paling pertama masuk ke dalam api neraka. Amirun musallid, seorang penguasa yang bengis lagi zalim, suka menindas dan mengambil hak-hak warga masyarakatnya. Wa ghaniyun la yu'addiz zakah, yang kedua orang kaya yang tidak membayar zakat. Kaya melimpah, kenapa enggak keluarin 2,5%-nya? Dianggap itu hukuman yang berat di mata Allah SWT. Dan yang ketiga adalah wa fakirun fakhur, dan orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya ada pemicu, tapi itu haram, tetap tidak boleh. Tapi orang miskin terus sombong,
Apa pemicunya? Nggak ada pemicu. Sama dengan hadis lain, salah satu dari 3 orang yang Allah murkai adalah orang tua yang berzina. Untuk apa orang tua berzina? Orang anak muda saja masih haram, apalagi orang tua gitu kan. Jadi kalau ada pemicu, mungkin Allah subhanahu wa ta'ala tetap hukuman, tapi standar. Ada hukuman yang berat bagi orang yang di luar daripada batas. Tak ada kebutuhan tapi dia lakukan. Sebagai penutup, Imam Adz-Dzahabi berkata, dan orang sombong yang paling buruk adalah orang yang menyombongkan diri kepada hamba-hamba Allah dengan ilmunya dan membangga-banggakan diri dengan segala karunia yang dimilikinya. Orang yang seperti ini ilmunya tidak akan memberikan manfaat kepadanya, karena sungguhnya orang yang menuntut ilmu untuk tujuan akhirat, ilmunya akan menyebabkannya merendahkan diri, hatinya akan khusyuk dan jiwanya akan tenang. Lebih dari itu, ilmu itu menjadi pengamat bagi dirinya sendiri, sehingga dia tidak akan pernah bosan untuk mencari akhirat tersebut. Bahkan dia akan terus mengevaluasinya setiap waktu dan mengontrolnya. Lalu apabila dia lalai darinya, maka dirinya akan berpaling dari jalan yang lurus dan menjerumuskannya. Sedang orang yang mencari ilmu hanya untuk berbangga-bangga demi mendapatkan kedudukan, meremehkan orang lain, membodohi dan merendahkan mereka, maka ini adalah di antara dosa besar yang paling besar. Karena sabda Nabi SAW dalam hadis Muslim, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi atau biji atom dari kesombongan. Dan ini ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menjelaskan penutupan bahasan kita tentang pentingnya tidak boleh sombong. Saya tutup teman-teman sekalian dengan perkataan Imam Malik rahimahullah. Imam Malik mengucapkan kata-kata pada Imam Malik, salah satu imam madhab yang terkenal. Beliau meninggal tahun 179 Hijriah. Waktu akhir hidup beliau sempat menulis buku namanya Muwatta. Kitab Muwatta salah satu dari 9 buku yang dipakai rujukan dalam ilmu hadis. Maka waktu beliau menulis, murid-muridnya datang mengatakan, wahai imam, orang-orang yang selevel anda di kalangan anda ulama ini juga sekarang berlumba-lumba menulis kitab Muwatta sebab mengetahui kalau anda menulis, dan mereka sengaja memilih nama yang sama. Maka kata Imam Malik kalimat yang sederhana sambil merendahkan suara beliau rahimahullah. Beliau mengatakan, maka nalillahi fahuwa baq. Dengan suara yang sangat merendah beliau mengatakan kepada murid-muridnya, apapun yang dikerjakan karena Allah maka itu akan kekal. Subhanallah, sampai hari ini yang tertinggal dari sekian ratus Muwatta yang ditulis pada saat itu hanya Muwatta Imam Malik rahimahullah. Semua kesombongan akan hilang teman-teman sekalian, dan akan mendatangkan kehinaan dan penyiksaan. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalimat apa yang paling disukai ketika bertemu dengan sahabat, jamaah atau murid? Karena saya selama ini berpikir mungkin kalimat saya ada yang salah, sehingga saya selalu melihat Ustaz dengan muka masam. Afwan Ustaz, saya terkadang merendah atau sedih dalam hati. Apakah bermuka masam sama dengan sombong? Saya tidak tahu ini yang dimaksud saya yang bermuka masam atau anda yang bermuka masam kalau ketemu saya gitu. Kalau saya yang dimaksud bermuka masam mungkin salah kali persepsinya. Saya bukan bermuka masam, memang saya orangnya setengah serius. Bawaan saya memang sudah begini. Makanya kalau berbicara tentang serial sejarah mungkin lebih tepat gitu kan. Sehingga tidak ada sama sekali unsur kesombongan di situ. Tapi kalau yang maksudnya anda kalau ketemu dengan saya kemudian bermuka masam, maka itu tinggal diperbaiki gitu kan. Tapi kalau ada teman-teman yang bertemu dengan saya mungkin menganggap saya bermuka masam, teman-teman, tidak ada maksud apa-apa sama sekali. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya tetap biasa saja. Kalau ngobrol kadang-kadang sambil jalan, saya biasakan, ayo sambil jalan ngobrolnya karena waktu ya. Saya kadang-kadang kalau dari pagi keluar taklim sampai istirahat sebentar. Istri saya sangat tahu di rumah, hanya sebentar istirahat kemudian keluar lagi taklim. Malam saya pulang memang sudah butuh istirahat karena besok pagi aktivitas lagi. Jadi kadang-kadang mungkin sambil jalan sambil ngobrol gitu. Saya memang bukan orang yang tertawa tanpa sebab karena nanti dikira orang gila gitu kan. Jadi mungkin seperti itulah jawaban saya. Jika ke kantor saya berpakaian yang bagus dan rapi dan ingin menunjukkan bahwa dengan pakaian yang bagus, rapi dan lebar, muslimah bisa terlihat pantas untuk dipakai di kantor. Apakah itu termasuk perilaku yang sombong? Innamal a'malu binniyat. Kalau anda niatnya memang untuk menunjukkan ini busana muslimah dan ternyata busana muslimah itu bagus kalau dikenakan kepada saudari-saudari muslim yang lain, insya Allah tidak. Niatnya dalam hati. Kalau untuk berbangga-bangga karena ada mereknya yang terkenal supaya orang tahu kalau itu harganya mahal dan seterusnya, itu anda lebih tahu. Ya, masing-masing tahu niatnya dalam hati.
Kalau niatnya insya Allah hanya untuk syiar Islam, tidak ada masalah. Ya, itu tidak termasuk dalam kesombongan. Saya mencintai Anda karena Allah, sama-sama insya Allah. Semoga Allah menjaga Anda. Doakan kami yang hadir di sini supaya Allah memberikan istiqomah pada diri kami dalam menuntut ilmu di majelis ilmu dan memberkahi ilmu yang telah kami dapatkan. Insya Allah, Allah Maha mendengar apa yang kita niatkan dan saya berdoa semoga Allah kabulkan. Seringkali penyakit sombong dan sejenisnya hadir dalam hati, akan tapi tidak selalu dalam setiap perkara yang saya amalkan. Karena sombong ini masuk ke dalam dosa besar. Bagaimana cara kami menghapus dosa itu? Mengingat kadang-kadang kesombongan itu muncul lagi di lain waktu dan terjadi begitu saja tanpa rencana. Seperti umumnya semua sifat buruk teman-teman sekalian, oleh syaitan dibisikkan supaya keluar. Kasus misalnya saya kasih contoh pernah riya. Riya itu kan memperindah ibadah karena Allah, gitu kan? Maka dia akan selalu dilintaskan oleh syaitan di setiap awal amal. Di setiap awal amal pasti tidak ada ibadah itu yang tidak dilintaskan riya oleh syaitan, karena riya adalah jalan pintas untuk membatalkan ibadah kita. Kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirkun. Sedikit saja dari riya sudah cukup menjadi syirik. Sudah cukup menjadi syirik. Jadi syaitan akan terus menanamkan atau mendatangkan di benak kita masalah riya ini misalnya. Maka tergantung kita mengiyakan atau tidak. Kalau kita mengiyakan, mengikuti alur pikiran yang syaitan bisikkan dari riya itu, maka kita jadi riya, gitu kan? Misal berdoalah lebih lama sebab orang di sebelah kamu lagi lihat misalnya, atau sujudlah lebih lama, atau apalah yang dibisikkan sama dia. Lalu kita memang, oh iya ya, biar saya dilihat deh, biar teman-teman saya tahu, biar gini. Maka kita bawakan diri kita ke arus itu. Maka jadi riya. Kalau enggak. Sama dengan kasus sombong. Sama kasus sombong. Syaitan akan bisikkan di benak kita. Makanya tadi bahasanya di sini, saya kadang-kadang tidak rencanakan. Memang itu tidak direncanakan. Kalau ada orang rencanakan itu sudah sangat buruk ya. Tapi kalau orang tidak rencanakan terlintas, memang syaitan berusaha agar muncul sombongnya. Tinggal kita mengiyakan atau tidak, gitu kan? Jangan diikuti alur itu. Kita lagi jalan, tiba-tiba syaitan mengatakan suara sepatumu kalau kedengaran orang-orang tahu kau pakai sepatu baru, gitu kan? Lalu kemudian kita melawannya, kita malah merendahkan. Jadi supaya tidak bunyi suara sepatu itu, kita jalankan lebih pelan misalnya. Kita melawan itu, maka tidak ada dosa yang kita bisa dapatkan. Tidak ada dosa yang didapatkan di situ. Jadi sebenarnya tergantung kita bagaimana mengontrol diri kita. Memang seorang mukmin harus jeli ya. Kenapa teman-teman sekalian kita harus selalu baca basmalah setiap kali mau makan? Kenapa enggak sekali seumur hidup? Kenapa kita selalu kalau mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, setiap kali masuk kamar mandi baca doa, setiap kali keluar baca doa? Padahal sebenarnya kamar mandi itu mungkin ya sama kamar mandi di kamar tidur kita. Tapi setiap masuk baca, setiap keluar baca. Karena memang kita butuh selalu kontak dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup dengan sekali. Begitu pula dengan syaitan menggoda manusia, dia akan ikuti setiap kesempatan untuk bisa menyelipkan, maka dia akan selipkan. Allahu alam, itu yang saya tahu. Jadi memang kalau dia terlintas dari syaitan, tinggal ditepis dan dilawan, jangan diikutin. Jika kita menampakkan amal baik kepada orang lain, bukan dengan maksud sombong, namun untuk memberi contoh kepadanya, apakah ini adalah perkara yang baik atau menurut nasihat Ustadz lebih selamat bagi kami untuk meninggalkan perbuatan tersebut? Jadi kalau misal momennya bertepatan antara sebuah ibadah yang akan kita kerjakan dengan mengajak orang, insya Allah ini akan jauh dari sombong. Seperti misal kita lagi di kantor, pas azan sudah masuk duhur, lalu kita berdiri dan mengajak teman-teman, ayo sholat yuk, sudah duhur misal. Niat kita memang mengajak mereka sholat. Ini kan momennya bertepatan dengan memang ada ibadah pada saat itu. Ini insya Allah akan lebih aman, jauh dari kesombongan. Dan ini menurut saya Allah alam tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Lagi ada orang miskin lagi lewat, lalu kita memberi sedekah, kemudian kita mengatakan agar teman-teman termotivasi, ayo bantu yuk. Misal tujuannya untuk mereka mengeluarkan, kapan lagi nih bersedekah, motivasi mereka, tidak ada masalah. Yang jadi masalah teman-teman kalau antum menyebutkan sebuah ibadah bukan pada momennya, yang gitu. Misal tidak ada apa-apa nih, ya, tiba-tiba saja kita membicarakan, saya sebentar akan sholat di masjid ini, misal. Ini kalau ada yang mau ikut bilang ya, nanti saya ingatkan. Nggak perlu sebenarnya, nggak ada hubungannya sama sekali. Waktu azan masih lama, 4-5 jam lagi ke depan. Untuk apa disampaikan sekarang? Nggak ada momennya, gitu. Maka itu biasanya lebih
terselimuti dengan kesombongan, maka lebih baik dijauhi. Allahu a'lam. Ya. Dalam keseharian misalnya kumpul keluarga dan teman ataupun dalam grup WhatsApp, terjadi pembahasan suatu topik mengenai agama dan kebetulan kita telah mempelajari dan faham atas topik tersebut. Lalu kita mulai menyampaikan apa yang kita pelajari dan saudara atau teman mulai menyelisihi. Apakah terus kita sampaikan kebenaran atau bagaimana menyikapinya agar tidak timbul rasa sombong karena merasa lebih mengetahui? Apakah itu termasuk sombong? Tentu saja kalau kita menyampaikan kebenaran tidak ada kesombongan. Dan kontrol itu kan tinggal masalah kita niatnya karena sombong atau tidak. Saya tidak bisa menekan teman-teman sekalian, oh itu bukan sombong atau itu sombong. Tapi di sini tergantung niatnya. Kalau memang kita lihat ternyata ini informasi penting, lagi dibicarakan tentang masalah sholat berjamaah misalnya, lalu kita punya tulisan artikel kecil di HP kita yang kita bisa share, di-share ke situ, tidak ada kesombongan, niatnya untuk menyampaikan. Kalau syaitan membisikkan, tuh teman-teman kamu akan menilai kamu adalah orang yang paling tahu, lawan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, jangan diiyakan, kan gitu. Nah, menurut saya Allahu alam di sini tinggal kembali kepada niatnya, sama dengan pertanyaan sebelumnya nih. Jadi bagaimana kita mengatur niat kita agar tidak sombong dan memang bertepatan dengan momennya. Kalau ini kan momennya memang orang lagi bicarakan masalah sholat berjamaah, kita bahas masalah sholat berjamaah itu, sehingga memang dibutuhkan untuk itu. Kalau mereka masih menyelisihi, lihat ya. Kalau penyelisihan itu memang ujung-ujungnya adalah perdebatan, hal-hal yang tidak bermanfaat, hindari, nggak usah lagi dilanjutkan. Tapi kalau orang bertanya atau dia menyampaikan argumen yang memang mungkin punya dalil juga, kita butuh untuk lebih mendiskusikan, tidak ada masalah, gitu kan? Tidak ada masalah. Saya berapa kali dimasukkan sama saya tidak tahu siapa saja membuat grup di WhatsApp, tiba-tiba nama saya sudah ada. Saya periksa HP saya sudah masuk sekian banyak grup gitu. Waktu saya masuk ke dalam grup itu saya temukan digabungkan banyak sekali dai-dai se-Indonesia, gitu kan? Dari semua ormas ini, ormas itu masuk. Nama saya dengan beberapa teman-teman yang saya kenal juga masuk di situ. Begitu saya baca, subhanallah, perkataan-perkataan yang pertama muncul itu semuanya sudah ejekan, gitu kan. Nah ini orang-orang Wahabi sudah bergabung nih. Nah, ayo apa nih, apalagi nih masalah ini, masalah yasinan nih. Gitu. Jadi kesannya kayak mengolok-olok, bukan ilmiah. Kalau mau dialog ilmiah lain, gitu kan. Ini ada dalil yang menjelaskan tentang masalah ini. Misalnya membaca Al-Quran untuk orang mati. Teman-teman yang punya dalil yang lain, ayo kita diskusikan, kan lain ya. Dialog ilmiah, tapi ini enggak, memang mengolok-olok gitu, mengolok-olok. Dan setiap kali ada dalil yang dijelaskan mereka permainkan. Ini ada salah satu ikhwah pernah saya ikutin sebentar, dikirim sama dia, ini loh dalilnya, dibalas lagi sama dia, itu kan menurut kamu. Jadi dibantah lagi, jadi tidak ada unsur, tidak ada manfaat di situ. Allah alam, kalau antum melihat setelah menjelaskan itu ternyata tidak ada titik temu, udah berhenti saja. Gak usah dilanjutin karena tidak ada manfaatnya sama sekali. Jangan habisin energi di situ. Makna tanpa sombong dalam hal isbal. Ini kan hadis sudah kita jelaskan di masalah isbal ya, yang lalu itu. Pada dosa besar yang keberapa itu yang sudah saya jelaskan. Tapi ini kita ulangi lagi inti. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah 3 golongan yang Allah tidak akan lihat pada hari kiamat dan juga tidak akan berbicara dengan mereka, tidak akan membantu mereka di timbangan amal, dan Allah siapkan azab yang pedih. Yang paling pertama disebutkan oleh Allah, Nabi SAW adalah al-musbil, ya kan gitu. Orang yang isbal, menutup mata kakinya. Kemudian mannan, orang-orang yang menyebut-nyebut kebaikan-kebaikannya. Makna yang dimaksud sini adalah orang musbil. Jadi sombong, tidak sombong masuk dalam makna ini, hadis ini. Dan saya sudah jelaskan pada saat menjelaskan masalah isbal. Teman-teman atau terutama yang bertanya bisa melihat materi kita di YouTube tentang masalah isbal, dosa besar gitu kan. Di situ saya jelaskan kalau ada dalil yang menjelaskan tentang sombong, ada dalil yang menjelaskan secara umum gitu kan. Kasuistik masalah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan waktu dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sering melorot pakaian saya, maka mata kaki saya tertutup. Kata Nabi SAW, kau bukan termasuk orang-orang sombong itu. Di sini ulama mengatakan kasusnya adalah Abu Bakar pakaiannya melorot, gitu kan? Bukan beliau mengatakan saya panjangkan baju saya Rasulullah, apakah saya termasuk orang sombong? Bukan itu perkataannya. Beliau mengatakan dalam lafaz hadis, ya Rasulullah, sarung saya melorot, tidak bisa kecuali saya tahan, gitu kan? Kalau saya nggak tahan, dia melorot. Apakah saya termasuk orang sombong tuh? Jadi melorotnya tidak disengaja, gitu kan? Memang dasarnya tidak isbal,
tapi dia jatuh gitu kan, menutupi, maka dia tarik lagi seperti itu. Apakah itu termasuk sombong? Kata Nabi SAW, kau tidak termasuk di situ. Kenapa tidak termasuk? Karena memang dasarnya tidak isbal, cuma melorot kan gitu. Kalau orang menjadikan ini sebagai alasan bahwasanya oh kalau isbal pun tapi tidak sombong nggak apa-apa. Buktinya Abu Bakar ini tidak memahami fikih hadisnya nih, gitu kan? Karena memang Abu Bakar di sini melorot pakaiannya teman-teman sekalian. Jadi kasus memahami isbal itu